Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Yola Putri dengan NIM 2001111314 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Nah, pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda seberapa penting pengawasan dalam pembangunan? Sebelumnya kita akan mencari tahu dahulu apa itu pembangunan. Pembangunan sendiri itu adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau national building. Proses pembangunan itu sendiri terdiri dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan. Nah, proses ini berkaitan satu dengan yang lain membentuk sistem pembangunan yang dikelola dalam administrasi pembangunan. Nah, mengingat kemungkinan kekeliruan dan dalam keseluruhan proses pembangunan itu, maka dilakukanlah pengawasan pembangunan. Pengawasan dalam pembangunan sangat penting, karena bila tidak, maka tidak mungkin dilakukan koreksi atau perbaikan manajemen administrasi pembangunan. Tanpa pengawasan, maka pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Dengan demikian, pengawasan dalam pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan merupakan produk hukum yang akan diimplementasikan dalam proses pembangunan. Bentuk pengawasan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini adalah oleh atasan langsung atau pengawasan melekat, dan oleh aparat pengawas atau pengawasan fungsional. Pengawasan dalam pembangunan juga sangat diperlukan karena setiap pembangunan yang dilakukan harus berkualitas dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Nah, soal yang kedua itu jelaskan tentang tren pengawasan pada gambar di bawah ini. Nah, di situ ada terdapat 8 pengawasan, yaitu yang pertama ada controlling leadership mindset, yaitu mengontrol kepemimpinan pola pikir. Merupakan kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit, digital, dan ekologis. Pengendalian harus mencerminkan kekuatan metodologis dan analitisnya dan secara aktif berkontribusi pada desain model bisnis masa depan. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengendalian dipanggil untuk menciptakan tempat berkembang biak bagi pekerjaan hibrida yang berhasil dalam pengendalian. Model kepemimpinan pengendalian modern semakin banyak diperkenalkan untuk berhasil memimpin tim pengendalian di dunia VUCA. Nah, pola pikir berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan di antara karyawan yang mengendalikan berkontribusi khususnya pada hal ini. Yang kedua itu ada Agile Controlling Objective and Key Result atau pengendalian Agile, yaitu di tujuan dan hasil utama. Transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan struktur. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun, transformasi yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang memadai untuk membuat kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan membenarkannya. Nah, tujuan dan hasil utama OKR menjadi semakin populer di sini. Nah, pergerakan yang kuat dalam implementasi OKR dapat dilihat di perbankan, perusahaan asuransi, dan industri farmasi pada khususnya. Yang ketiga itu ada Controlling Transformation Data Driven Performance Management, yaitu mengontrol transformasi manajemen kinerja berbasis data. Para pembuat keputusan dalam pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi big data dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan strategis dan berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Seorang kepala pengendalian merumuskan pertanyaan berikut dalam hal ini, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan keunggulan dalam persaingan di dunia VUCA dengan menangani data. Nah, pengontrolan harus memastikan bahwa data internal dan eksternal terintegrasi lebih erat ke dalam keputusan bisnis. Ini membutuhkan kepercayaan pada algoritma yang mendasari dan model perkiraan. Profil peran pengontrol akan semakin berkembang ke arah ilmu data. Sangat positif bahwa jangkauan pelatihan dan pendidikan lanjutan di bidang ini berkembang pesat. Yang keempat itu ada function controlling, supply chain controlling, yaitu pengendalian fungsional, pengendalian rantai pasokan. Dalam mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategis bagi perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman
dan menimbulkan tantangan besar bagi kelangsungan model bisnis. Pemasok otomotif juga terpengaruh oleh masalah pengiriman seperti halnya perusahaan perdagangan. Nah, kita sebagai pelanggan harus bisa membiasakan diri untuk dengan waktu pengiriman lebih lama itu mempertimbangkan seperti produk saat ini tidak tersedia. Nah, model biaya rantai pasokan harus disesuaikan di banyak industri. Tidak hanya biaya menjadi faktor keberhasilan dalam pengadaan. Keamanan rantai pasokan dan jarak tempuh yang pendek juga semakin menjadi fokus. Nah, pengendalian semakin dibutuhkan untuk mendukung dan mengiringi pengembangan rantai pasokan lokal. Yang kelima itu ada sustainability controlling, product life cycle assessment atau pengendalian keberlanjutan penilaian siklus hidup produk. Kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Seluruh siklus hidup suatu produk menarik dimulai dengan pengadaan bahan baku sehingga daur ulang dan pembuangan produk. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengendalian, pengelolaan tujuan ekologis dapat didukung. Secara khusus, ini juga memungkinkan evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. Yang keenam itu ada controlling instrumente customer lifetime value, yaitu alat pengontrol nilai seumur hidup pelanggan. Dalam hal instrumen pengontrol nilai seumur hidup pelanggan menjadi semakin penting. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross-selling dan upselling menjadi tolak ukur implementasi. Contohnya saat menjual hipotek itu misalnya sekumpulan layanan keuangan diberi harga selama siklus hidup pelanggan. Pengendalian harus lebih mempertimbangkan pengalaman pelanggan saat mengevaluasi suatu produk. Nah, dengan demikian pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak ke dalam perspektif pengendalian. Yang ketujuh itu ada digital controlling cost and nuisance analysis, yaitu pengendalian digital analisis biaya dan manfaatnya. Nah, tidak setiap tren digital itu harus diterapkan tanpa refleksi di perusahaan. Konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang layak. Ini itu membutuhkan presentasi dan evaluasi yang transparan dan dapat dipahami tentang profitabilitas proyek digital. Dalam pengendalian, keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menuntut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah. Nah, yang terakhir itu ada controlling competency model, yaitu mengontrol kompetensi dari model kompetensi. Nah, perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil peran pengendalian modern. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui kehilangan pengendalian klasik. Model kompetensi pengendalian ini perusahaan masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, dan keberlanjutan. Nah, disinilah kita harus memulai dan mengejar ketinggalan di tahun 2020. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang 8 trends pengendalian di tahun ini. Baiklah, itu jawaban dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.